Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pesawatur Rahman, NIM 2022-119. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 7 soal. Baik, langsung saja soal pertama. Apa definisi dan prinsip-prinsip utama dari transaksi murabahah dalam perbankan syariah? Transaksi murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah melibatkan penjualan barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya asli ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. Berikut ada definisi murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Dalam perbankan syariah, murabahah sering digunakan sebagai metode pembiayaan di mana bank membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip-prinsip utama murabahah: yang pertama, transparansi harga; yang kedua, kehalalan barang; yang ketiga, kepemilikan; yang keempat, kesepakatan harga; yang kelima, pembayaran; yang keenam, resiko dan keuntungan; yang ketujuh, tidak ada bunga; yang kedelapan, amanah dan kejujuran. Soal kedua, bagaimana proses pelaksanaan transaksi murabahah dalam konteks perbankan syariah, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak? Proses pelaksanaan transaksi murabahah dalam perbankan syariah melibatkan beberapa tahapan penting dengan peran tanggung jawab yang jelas. Tahapan pelaksanaan transaksi murabahah: yang pertama, permohonan pembiayaan dari nasabah; yang kedua, persetujuan pembiayaan; yang ketiga, pembelian barang oleh bank; yang keempat, penjualan barang kepada nasabah; pembayaran oleh nasabah. Dan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. 1. Bank syariah melakukan analisis kelayakan nasabah barang dari pemasok dengan kepemilikan penuh sebelum dijual kepada nasabah. Yang kedua, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh bank. Yang ketiga, pemasok atau produsen menyediakan barang sesuai dengan permintaan dan spesifikasi yang diminta oleh bank. Soal ketiga, apa implementasi syariah dari penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan? Penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki sejumlah implikasi syariah yang signifikan. Implikasi ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, penghindaran riba, pengelolaan risiko, dan dampak terhadap ekonomi Islam secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa implikasi utama. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Murabahah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat seperti transparansi, kehalalan barang, dan kepemilikan penuh. Yang kedua, penghindaran riba. Murabahah berfungsi sebagai alternatif yang sah secara syariah untuk pembiayaan konvensional yang berbasis bunga atau riba. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Dalam transaksi murabahah, risiko barang seperti kerusakan atau kehilangan selama periode kepemilikan bank harus ditanggung oleh bank. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan ekonomi. Murabahah juga memiliki implikasi terhadap tanggung jawab sosial dan ekonomi. Dampak terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Murabahah adalah salah satu instrumen pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah. Keberhasilannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, mendorong pertumbuhan sektor ini, dan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Soal keempat, bagaimana perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabahah dilakukan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin tersebut? Perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabahah dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keadilan ekonomi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, perhitungan margin keuntungan. Ada biaya asli, margin keuntungan, penentuan harga jual. Faktor yang mempengaruhi penentuan margin keuntungan: yang pertama, risiko, pasokan dan permintaan; lama pembayaran, biaya operasi; yang kelima, pasar dan persaingan; yang keenam, kebutuhan nasabah. Soal kelima, apa risiko terkait dengan transaksi murabahah dan bagaimana bank dapat mengelolanya dengan baik? Terdapat beberapa risiko terkait dengan
transaksi murabahah dalam perbankan syariah, namun dengan manajemen risiko yang tepat, bank dapat mengelola risiko ini dengan baik. Berikut adalah beberapa risiko umum terkait dengan transaksi murabahah dan strategi pengelolaannya. Risikonya terkait dengan transaksi murabahah: yang pertama, risiko barang; yang kedua, risiko pembayaran; yang ketiga, risiko pasar; yang keempat, risiko operasional; yang kelima, risiko hukum. Strategi pengelolaan risiko: analisis kelayakan, melakukan analisis kelayakan nasabah secara cermat sebelum menyetujui transaksi murabahah. Pemilihan pemasok handal, memilih pemasok yang handal dan terpercaya untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan barang. Yang ketiga, diversifikasi risiko, diversifikasi portofolio transaksi murabahah dengan berbagai jenis barang dan nasabah untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan satu transaksi. Yang keempat, pemantauan pembayaran, memantau pembayaran nasabah secara teratur dan proaktif untuk mendeteksi dini kemungkinan masalah pembayaran. Yang kelima, kebijakan penanganan risiko, menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola risiko terkait dengan transaksi murabahah. Soal ke-6, bagaimana bank dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi murabahah kepada nasabah? Berikut ada beberapa cara bank dapat mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, pengungkapan informasi yang jelas. Yang kedua, konsultasi dan pemberian informasi. Yang ketiga, keadilan dalam penetapan harga dan persyaratan. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Soal ke-7, bagaimana transaksi murabahah dapat memberikan manfaat ekonomi kepada nasabah dan masyarakat secara umum? Yang pertama itu akses pembayaran yang mudah. Transaksi murabahah memberikan alternatif pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi nasabah yang ingin menghindari riba. Yang kedua, peningkatan akses ekonomi. Transaksi murabahah membuka pintu bagi individu dan bisnis kecil dan menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang ketiga, dukungan terhadap pertumbuhan bisnis. Nasabah dapat menggunakan transaksi murabahah untuk membiayai investasi dalam pembelian aset produktif seperti peralatan kendaraan atau properti. Yang keempat, pengembangan infrastruktur dan investasi. Bank dapat menggunakan transaksi murabahah untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, pengurangan risiko riba dan ketidakadilan. Transaksi murabahah menghindari riba dan memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan cara yang adil dan berkeadilan, menguntungkan kedua belah pihak secara seimbang. Yang keenam atau terakhir, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Transaksi murabahah membantu mendistribusikan kekayaan dan kesempatan ekonomi secara lebih merata dalam masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi disparitas ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.